Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan lebih baik daripada pertemuan sebelumnya. Kita berharap dengan pertemuan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menghapus seluruh dosa kita, dan menghilangkan segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Salat beriring salam, marilah sama-sama kita mintakan kepada Allah untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sholawat, biasanya di mukadimah disebutkan mudah-mudahan Allah memberikan sholawat salamnya kepada Nabi. Ada juga yang mengatakan kita mintakan kepada Allah untuk Nabi. Tapi ada juga yang kemudian menyampaikannya dengan sebutan kita sampaikan sholawat salam langsung kepada Nabi. Intinya ketiganya benar semua. Jadi malam hari siang hari ini, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Kemarin pagi atau sore itu saya buat status di Facebook. Statusnya adalah Khasa'is, Dalail, Maghazi, Syama'il, dan Sirah. Saya tahu ini belum lama, Ustaz. Artinya selama ini saya kira sudah cukup kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW dengan mengandalkan buku Sirah Nabawiyah saja. Rupanya Sirah itu hanya satu dari 4 referensi yang harus kita kuasai untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Meskipun beruntungnya, kabar baiknya adalah buku Sirah Nabawiyah sebenarnya telah mencakup seluruh materi-materi tersebut. Hanya saja tidak lengkap, tidak detail. Jadi sirah itu hanya secara umum saja disampaikan tentang Nabi. Di situ juga ada dalail, ada khasa'is, ada syama'il, ada maghazi, dan sirah. Apa itu dalail? Dalail adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sebagai seorang utusan yang memiliki begitu banyak mukjizat. Jadi isinya tentang mukjizat semua. Dalail. Karena yang kita pelajari adalah seorang Nabi, seorang utusan Allah, dan setiap utusan Allah pasti memiliki mukjizat. Maka sangat wajar sebagai Nabi Muhammad, Nabi terakhir, pasti dalail atau mukjizatnya pasti paling banyak. Satu contoh, Abu Dujana, nama aslinya Shimak bin Arkhasah, biasa disebut dengan Abu Dujana, bukan Durjana ya. Dujana. Kalau Durjana tuh biasanya nakal ya, negatif. Ini Dujana. Abu Dujana sebagai seorang sahabat Ansor, sahabat Madinah, beliau termasuk sahabat yang secara ekonomi di bawah rata-rata.
Setiap kali beliau selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu pulang cepat. Nah, ceramah semacam ini atau materi semacam ini jika disampaikan di kawan-kawan yang sangat pro dengan wiridan jahar ba'da sholat, maka bahasanya akan dirubah menjadi, karena biasanya wiridan bersama Nabi, Abu Dujana kemudian pada setiap paginya, setiap subuhnya itu tidak pernah wiridan bersama Nabi. Kalau sudah bicara wiridan seolah-olah kelompok tertentu, padahal kan enggak juga. Nah, Nabi memperhatikan itu sahabatnya. Kok ada sahabat yang tidak zikir setelah sholat subuh, padahal itu waktu yang sangat baik, ya kan? Akhirnya ditanya, wahai Abu Dujana, kenapa engkau segera meninggalkan masjid sementara teman-teman masih di sini? Ya Rasulullah, aku ini orang miskin, keluarga kami adalah keluarga yang jarang mendapatkan makanan yang cukup. Dan di sebelah rumahku ini ada seorang tetangga memiliki pohon kurma. Yang pohon kurma ini ketika malam hari, dan biasanya malam hari itu angin bertiup cukup kencang, sebagaimana para pengunduh duren, ya toh, itu di malam hari kan. Itu kurma juga seperti itu. Nah, di pagi harinya anak-anakku biasanya bangun pagi langsung memunguti kurma-kurma yang berguguran itu dan dimakannya. Dan aku tidak ingin memberikan makanan, memberikan rezeki kepada anakku dari makanan yang haram. Rasul cari solusi, Pak. Solusinya apa? Abu Bakar, aku beli. Kata Abu Bakar, aku beli. Seberapapun harganya, bahkan diceritakan pohon itu dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq 10 kali lebih mahal daripada kurma-kurma biasa. Satu batang kurma dibayar dengan 10 batang. Itu tanahnya kan nggak dijual, cuma batangnya aja kan. Dibayar sama Abu Bakar. Sekarang sudah miliknya. Tetangga tadi, Pak, namanya tetangga nggak beres. Dia sangat senang, kemudian dia berpikiran karena batang ini masih di depan rumah dia. Artinya hasilnya masih bisa dia ambil. Ini Nabi kita mengajarkan salah satu kebahagiaan kita sebagai muslim adalah memiliki tetangga yang baik. Tetangga yang baik, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan istri yang solehah. Saya nggak hafal hadisnya, tak tahu itu bahasa Indonesianya. Ini saya dengarkan kemarin Ustaz waktu pulang dari Palembang, dengerin kajian. Ternyata salah satu kebahagiaan kita itu ada 4: kendaraan yang nyaman, istri solehah, Arif. Kemudian kendaraan apa tadi? Rumah yang luas dan tetangga yang baik. Maka oleh Abu Bakar dibeli, kemudian di malam itu, Pak, pohon kurma berpindah dari depan rumah tetangga tadi ke rumahnya Abu Dujana. Itu maksudnya bab dalail, mukjizat. Selain itu, apakah tidak ada? Masih banyak lagi. Bagaimana Nabi membelah bulan, ya kan? Kemudian dari jari jemari Nabi mengeluarkan air. Nabi meludahi sahabat yang matanya terluka ketika perang Badar atau perang Uhud. Tiba-tiba mata itu sembuh. Abu Bakar diusap oleh Nabi, digigit ular, sembuh. Itu semuanya mukjizat dan adanya di dalail. Kemudian syama'il. Syama'il itu adalah tentang fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepribadian. Berapa jumlah ubannya, gitu kan? Postur tubuhnya, warna kulitnya, bentuk mata, alis, hidung, cara jalan, cara jabat tangan. Dan kita nampaknya perlu belajar dari cara jabat tangan dan cara ketika dipanggil oleh orang. Nabi kalau dipanggil sama orang, beliau tidak pernah sekedar menolehkan wajahnya ke arah siapa yang memanggilnya, tetapi
menghadapkan seluruh tubuhnya kepada siapa yang memanggilnya. Semuanya bisa. Kayak kemarin, balik kanan, hadap kanan gitu. Semuanya kan, bukan lehernya saja yang bergerak. Ketika berjabat tangan, kita bicara syama'il, itu Nabi tidak akan pernah melepas jabatan tangan siapa yang menyalami beliau sebelum orang itu mengendorkan jabatannya, mengendorkan jabatan tangannya. Nabi kan tahu, Pak, umatnya itu pasti ingin berlama-lama berjabat tangan dengan beliau, makanya beliau kasih kesempatan. Kita pun pasti begitu. Ketemu Nabi, ya kan, nggak mungkin pengen cepat-cepat, pengennya lama. Nah, kita ini terkadang jabat tangan sama orang yang mungkin kita tidak begitu kenal, khawatir anak kecil sing umbele meler, wah itu agak terancam gitu. Iya gak Mas? Salam karena caci sama anak kecil itu yang sudah pilek itu kan orang tuanya kadang ngajarin dicium tangannya. Mau lama nanti gimana? Kalau nanti itu lama. Sebelum yang jabat tangan beliau itu mengendorkan tangannya, beliau tidak akan melepas. Itu sama Nabi. Termasuk Nabi punya kuda berapa, punya unta berapa, yang masih produktif, yang sudah tidak produktif. Itu maksudnya sama. Ada maghazi. Maghazi itu peperangan. Makanya kan di Palestina ada Gaza ya. Gaza itu Gaza, perang. Wajar kalau di sana ya perang itu kan karena memang nama kotanya saja sudah kota perang. Maghazi, kemudian ada lagi tadi khasais. Nah, tentang khasais, kawan-kawan sekalian rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita pernah dihadapkan pada satu kenyataan bahwasanya ada orang yang ceramah menyampaikan bahwasanya nasab Nabi itu sudah terputus, munqati', sudah tidak ada lagi. Dan kita juga kan kalau menganggap nasab kita itu ya kepada ayah kita, kemudian ke bawah ke anak laki-laki kita. Nabi itu anak laki-lakinya itu meninggal semua sebelum nikah, bahkan sebelum dewasa. Bagaimana mungkin dikatakan keturunan Nabi yang sekarang kita kenal dengan habaib? Kok katanya keturunan Nabi? Inilah kita perlu belajar khasais, kekhususan, keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada umatnya memang iya, laki-laki, orang tua kita yang laki-laki, anak kita yang laki-laki itu nasab. Tapi Nabi dalam bab khasais disebutkan khusus untuk Nabi Muhammad, nasab beliau bisa diturunkan juga kepada anak wanitanya. Siapa dalam hal ini? Fatimah. Maka anak-anak Fatimah sampai sekarang itu masih keturunan Nabi. Dan itu ada dalilnya. Dalilnya adalah kama qala kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Setiap nasab dan sabab itu akan terputus pada hari kiamat kecuali nasabku dan sababku. Hadis ini bagaimana para sahabat menerjemahkannya? Sayyidina Umar pernah melamar Ummu Kulsum, putrinya Abu Bakar. Putrinya Abu Bakar menolak, Pak Ustaz. Ditanya, kenapa nolak? Ini khalifah loh, ini Amirul Mukminin. Siapapun dia muslim, meskipun di ujung dunia, pemimpinnya orang ini, Umar bin Khattab. Kenapa menolak? Hidupnya susah. Ummu Kulsum, anak usia 9 tahun, Pak, dilamar oleh Sayyidina Umar yang usianya sudah mungkin 50-an ke atas. Di era itu, bayangno, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Makanya kalau kondisi zaman itu ditarik ke zaman kita sekarang, itu seperti tidak sesuai norma yang berlaku, ya kan? Dulu ada Syekh Buji. Saya sebelum belajar ini juga ikut kurang enak gitu. Ini sekarang setelah kita belajar, yang namanya zaman berubah. Bahkan kita masih bisa menyaksikan
Ada saksi hidupnya. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu nikahnya kan usia berapa coba? Usia muda kan Ustaz? Ada kejadian semacam itu. Ditolak, kenapa? Orangnya miskin. Meskipun presiden kalau miskin nggak mau. Ummu Kulsum, akhirnya Amr bin As. Amr bin As itu adalah 4 laki-laki Arab paling cerdas. Amr bin As bilang, wahai khalifah, Anda menikahlah dengan Ummu Kulsum yang lain, namanya sama Ummu Kulsum, tapi putrinya Ali bin Abi Thalib, usianya lebih dewasa. Dan pesan Amr bin As kepada khalifah adalah agar ta'alluqan bisa bagi Rasulullah SAW yaumal qiyamah. Itu hadis tadi masuk supaya Anda wahai khalifah selalu terhubung dengan Rasul SAW di hari kiamat. Nasabnya nanti bertemu, sababnya juga bertemu. Kalau nasab kita sudah paham ya. Kalau sabab itu apa? Sabab dalam terjemahannya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Ustadznya Pak Yanto, dan Ustadz saya juga. Itu kata Gus Bah, sabab itu tidak ada kaitannya dengan hubungan darah. Kalau nasab pasti. Kalau sabab itu kata beliau adalah selama kita berperilaku seperti Nabi mencontohkan kepada para sahabatnya dan kita mengikuti mereka, itu kita sudah kena sabab. Berarti kita tidak munqati'un yaumal qiyamah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengikuti itu. Itu kata beliau. Kalau versinya ustadz lain, sabab itu adalah jalur pernikahan. Inilah yang dilakukan Sayyidina Umar kepada Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Itu sabab dalam hal jalur pernikahan. Nah, itu khosais. Makanya ada orang-orang yang meragukan habaib bahwasanya keturunan Nabi. Kita jadi berpikir wajar, mungkin mereka belum membahas khosais. Dan khosais itu banyak teman-teman. Salah satunya apa? Nabi menikah lebih dari 4 orang wanita. Apakah Nabi melanggar ayat? Ya kan? Ini orang yang nggak tahu itu ya. Oh, Nabi melanggar ayat, katanya maksimal 4. Ini Nabi 9 istrinya. Bahkan ada yang mengatakan 11. Itu maksudnya bab khosais, berlaku hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk kita jangan. Jangan Om Arif. Satu dulu. Satu dulu. Jadi kami ini ada perkumpulan Ustaz, perkumpulan yang tidak disengaja. Setiap kali ngobrol itu pasti arahnya ke poligami. Kemudian ada yang ngomong, itulah fitrahnya laki-laki. Kalau ngobrol masalah itu, apakah nanti sampai rumah berani ngomong dengan istrinya? Itu urusan pitulikur. Yang penting fitrah itu disampaikan di forum bapak-bapak. Nanti begitu pulang kan langsung ditelepon bocornya langsung balik. Tapi ada kawan saya itu, Bu. Kawan saya itu kalau ditelepon istrinya atau di WA istrinya, di mana Pak atau Bi? Lagi di sini sama Mas Didi. Kok dia sama saya? Saya tuh kalau bilang sama Mas Didi itu aman gitu. Tinggal ngaji ya. Nggak diajak macam-macam. Padahal teman-teman yang lain banyak ada di situ. Ada Pak Bana, ada Pak Bana, ada Pak macam-macam itu kan. Ada di telepon sama Mas Didi. Kalau dia aman. Itu khasais, maghazi perang dan sirah. Sirah itu tentang Nabi Muhammad, perjalanannya beliau secara umum. Teman-teman rahimakumullah, tema kita sebenarnya bukan itu ya, tapi ini menurut saya sangat urgent Ustaz. Supaya wawasan kita terbuka dan kita merasa tidak cukup dengan sirah. Dalail, khasais, syama'il dan sebagainya. Ide untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang-orang kafir Quraisy melakukan pendekatan kepada Abu Thalib,
bahkan pendekatan gagal. Maka mulai muncul ide di dalam benak mereka bagaimana supaya dakwah ini habis dengan cara kita bunuh orangnya, kita habisi pelakunya. Apa yang kemudian mereka lakukan? Pertama akan kita lihat sepak terjang Utbah bin Abu Lahab. Kenal Abu Lahab enggak? Itu beliau sampai dia ini sampai disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah. Abu Lahab ini Pak sebenarnya sempat ingin masuk Islam. Orang kaya beliau itu, orang kaya. Muhammad, saya kalau masuk Islam, posisi saya, status saya di masyarakat masih nggak dianggap sebagai orang kaya, orang terhormat. Kata Nabi, kalau di Islam tidak bisa seperti itu, paman. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah Muslim, itu orang kaya, orang miskin, itu nggak ada beda. Yang membedakan di sisi Allah, yang menjadi mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Nanti bisa jadi paman tidak dihormati, meskipun kaya, bahkan mungkin bertambah kayanya. Kalau gitu saya nggak mau. Abu Lahab itu nggak mau masuk Islam gara-gara status sosialnya nanti takut terancam. Abu Lahab mundur, nggak mau. Nah, Abu Lahab punya anak namanya Utbah. Utbah juga terpengaruh. Bagaimana supaya dakwah ini habis? Sudah melakukan berbagai lobby dan sebagainya, ternyata gagal. Habisi saja orangnya. Kalau yang dihabisi hanya Abdullah bin Mas'ud, yang lain yang rendah-rendah, itu mungkin tidak akan mampu menghabisi sampai ke akar-akarnya. Yang kita habisi langsung orang nomor satunya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Utbah suatu kali melilit menjerat Nabi di dicekek gitu ya, sampai beliau lehernya membekas. Dan itu salah satu usaha mereka untuk menghabisi dakwah, pembunuhan. Untungnya waktu itu ditolong oleh beberapa sahabat. Tidak cukup sampai di situ, diludahi wajah Nabi. Utbah itu siapa? Menantunya Nabi, menantu beliau. Tapi waktu itu posisinya sudah cerai. Kalau tidak salah dengan Ruqayyah atau Ummu Kulsum binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dicekek, diludahi. Itu pertama, percobaan pembunuhan pertama. Yang kedua, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kan kita menyebutnya Abu Jahal. Kalau mereka Abul Hakam. Kalau orang kafir tidak ada nyebut Abu Jahal. Di zamannya itu Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan. Hakim itu kan bijaksana. Ya kalau kita Abu Jahal nyebutnya. Gimana Pak? Hakim dulu yang bijaksana. Nama aslinya itu Amr ya, Amr bin Hisham. Abu Jahal bilang kepada teman-temannya, besok lihat saja, Muhammad berada di sini, biasanya sedang sholat, akan aku timpakan batu besar ini ke punggungnya ketika dia sedang sholat. Teman-temannya ya ingin menyaksikan aksinya Abu Jahal. Betul Ustaz, kejadian. Begitu Rasul sedang sholat, Abu Jahal sudah siap dengan batu besarnya. Tiba-tiba dia mundur beberapa langkah, nggak jadi dilempar. Orang-orang bertanya, Abul Hakam, kenapa tidak kamu lakukan? Sungguh aku melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ternyata di hadapanku tadi ada seekor unta yang sangat besar dan dia memiliki taring. Ada nggak unta bertaring? Ya dunia rawan, harusnya nggak ada.
Dan aku belum pernah melihat ada unta yang semacam itu. Seolah-olah dia ingin memakanku. Makanya aku mundur. Beberapa hari kemudian Rasul mengatakan, kemarin unta itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang sedang menyerupai unta. Kalau saja seandainya Abu Jahal mendekat, memaksakan diri untuk menjalankan niatnya itu, maka Jibril akan mengambil tindakan terhadapnya, entah dimakan, entah di apa. Ya karena ajalnya belum sampai di situ ya. Abu Jahal kan ajalnya nanti tahun 2 Hijriah. Ini masih tahun sekitar tahun 7 kenabian, masih lama. Ia tidak tewas di situ orang ini. Itu Abu Jahal. Selanjutnya siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi sedang tawaf itu lagi tawaf. Dikepung beberapa orang. Uqbah kemudian ngambil kain, Nabi dicekek. Lagi tawaf. Abu Bakar segera menyusul. Kata Nabi, orang yang paling banyak pengorbanannya dari sisi suhbah wal mal, Abu Bakar. Orang yang paling banyak persahabatannya, perjuangannya dengan harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Abu Bakar datang. Kata beliau, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Kalian ini bagaimana? Apakah kalian membunuh orang, akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku Allah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia ini tidak pernah mengganggu kamu, Uqbah bin Abi Mu'aid, menyakiti keluargamu juga tidak, mengambil hakmu juga tidak pernah. Orang ini hanya mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku itu Allah. Kenapa kamu membunuh orang ini? Lepaskan, ini lepas. Nah, itu beberapa cara atau percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Rupanya di puncak-puncaknya inilah nanti akan muncul dua jagoan kita, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah. Itu pada masa-masa kritis memang. Ide untuk menghabisi Nabi sudah mulai bermunculan. Jadi teman-teman jangan dianggap bahwasanya Nabi mau dibunuh itu tahun 13 kenabian, ketika mau hijrah saja, bukan. Dari tahun 6 sudah mau dibunuh beliau itu. Memang yang terkenal itu kan ketika tahun 13, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah. Mereka dengan berbagai macam cara, yang cara itu kemudian disetujui oleh iblis. Apa caranya? Semuanya bawa pedang, semua kabilah bawa pedang, kita bunuh bareng-bareng. Itu yang paling masyhur. Tetapi percobaan pembunuhan itu terjadi sejak tahun 6 kenabian. Usia Nabi berarti 46 tahun sudah mau dibunuh. Dakwah baru 6 tahun, itu pun dakwahnya masih dakwah. Kalau kita dulu bilang dakwah sembunyi-sembunyi, jangan dakwahnya terbatas. Kejadiannya tidak demikian, tapi kejadiannya beliau sudah mau dibunuh sejak tahun 6, dan di saat-saat itulah Hamzah masuk Islam. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Sampai Pak. Cukup ya? Setengah jam. Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Insya Allah pekan depan. Dua pekan berikutnya ya. Soalnya pekan depan libur. Insya Allah demikian. Nanti pekan depan kita mudah-mudahan 2 pekan kemudian bisa melanjutkan tema kita, yaitu Hamzah masuk Islam dan Umar masuk Islam. Dalam buku-buku sirah rata-rata para penulis tidak pernah meninggalkan bab ini, bab tentang Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, karena ini akan merubah alur kehidupan dakwah. Yang tadinya orang nggak berani sholat di depan Ka'bah jadi berani, dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilapan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.